selamat sejahtera untuk kita semua. Halo semua anak-anak SMK khususnya kelas 10. Semoga selalu sehat dan semangat juang tinggi ya. Simulasi itu metode percobaan atau eksperimen untuk memecahkan masalah dengan melirik kondisi yang nyata melalui media berupa audio, video, gambar, dan perangkat maupun komponen untuk mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya yang semestinya gitu. Atau juga bisa metode simulasi adalah suatu metode pembelajaran yang melatih siswa untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat pura-pura yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi simulasi itu ya keadaan sebetulnya dan sebenarnya tidak pura-pura. Misalkan kamu nih melakukan simulasi ini, misalkan kamu ini belajar komputer, kamu ini mengetik, tapi kamu ini sebetulnya tidak bisa, tapi kamu pura-pura bisa gitu loh. Kenyataannya kamu tidak bisa tapi pura-pura bisa. Setelah ibu tes, coba kamu buat ketik Microsoft Word lamaran kerja, nyatanya hasilnya kamu tidak bisa. Tapi setiap kita praktek di lab, selalu dia bisa ngetik nilainya ada. Nah, itulah simulasi ya, dengan keadaan yang tidak boleh pura-pura. Nah, kemudian kita lihat sekarang. Ini ada sebuah buku, gambar buku ya, saya berikan di sana. Tujuan simulasi adalah satu, mempelajari tingkah laku sistem, dua, mengembangkan pengertian mengenai interaksi bagian-bagian dari sebuah sistem dan pengertian mengenai sistem secara keseluruhan, tiga, pelatihan, dan empat, hiburan game. Nah, itu salah satu tujuan dari simulasi. Nah, maksud simulasi pembelajaran secara individu itu seperti apa dan bagaimana? Ya, kalau individu kan kamu step by step ya, tetap muka langsung seperti ibu. Kalau simulasi pelajaran bisa pasangan, kamu kerjasama tugas. Kalau belajar kumpul, misalkan kamu untuk mendemonstrasikan mapel apa, nah diskusikan dengan teman kamu. Nah, itu baru pembelajaran secara berkumpul ya. Next kita lagi, nah ini komunikasi yang di era digital seperti apa sih dan bagaimana? Ini menurut saya komunikasi di era digital seperti ini adalah ini zaman yang dahulu kala ya, yang masih menggunakan toa, kentongan, terus surat nyurat, burung merpati ya, pesan-pesan. Nah ini tapi kalau model digital atau zaman now sekarang adalah modelnya seperti ini, menggunakan handphone ya, salah satunya menggunakan handphone. Jenisnya apa, seperti apa Bu? Bisa WA, bisa email, bisa TikTok, bisa Instagram. Nah itu komunikasi zaman now atau zaman sekarang. Kemudian untuk komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah ini digital nih. Tadi kan saya udah jelaskan simulasi itu apa, komunikasi itu apa. Nah sekarang digital. Di zaman yang kemarin, yang zaman yang dahulu kalau misalkan kamu itu menulis, kamu masih menggunakan daun-daunan. Tintanya ada tuh buah kayak model tinta, nah itu dikecup-cupin, atau bisa menggunakan arang. Nah arang tuh yang arang-arang bakar buat kusok kalau nggak salah ya. Nah sekarang kamu termasuknya alhamdulillah kamu bisa menggunakan handphone atau laptop ya, untuk mengirim surat atau mengirim pesan bisa menggunakan handphone, untuk mengirim data atau membuat tugas kamu bisa menggunakan laptop. Nah itulah caranya menggunakan laptop ya. Kemudian
Next. Nah, digital berasal dari kata digitus atau dari bahasa Yunani yang berarti perhitungan menggunakan jari tangan berjumlah 10 karena nilai 10 mengandung angka 1 dan 0. Selanjutnya disebut sebagai digital yang merupakan representasi on dan off pada arus listrik yang diwakili dengan angka 1 dan 0. Kebalikannya dari digital adalah analog. Kenapa seperti itu? Karena kamu menggunakan handphone atau laptop, kamu menggunakan pasti pakai listrik, ya kan? Tidak ada yang tidak pakai listrik gitu loh, dicas-cas dulu sampai listriknya. Nah, itu mewakili dari semuanya. Kemudian, nah, di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, kenapa seperti itu? Pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui presentasi digital. Maka demikian yang tadi saya jelasin dari awal sampai akhir itu menggunakan PowerPoint presentasi. Nah, disebutnya juga Microsoft PowerPoint. Kenapa? Karena kan buat presentasi. Kenapa? Karena bisa simple, bisa lihat jelas, bisa lebih enak dilihat dipandang. Terus kamu bisa untuk kreatif kamu untuk membuat presentasi, animasi, bisa semuanya ada di Microsoft PowerPoint ya. Kemudian, nah ini simulasi komunikasi digital, alat untuk mengkomunikasikan gagasan. Kenapa demikian? Karena ya SIMDIK itu ada punya gagasan dan komunikasi adalah komunis yang mempunyai gagasan. Tanpa komunikasi tidak ada punya gagasan, ya kan? Semuanya dari perangkat satu. Simulasi komunikasi digital ya, alat untuk mengkomunikasikan gagasan, ide-ide kreatif kamu, kreasi kamu, ya kan, tanggung jawab kamu, semuanya ada di situ. Kenapa demikian? Memang seperti itu, itulah simulasi. Kemudian SMK, siswa SMK. Kenapa bilang sebut SMK? Siswa SMK karena SMK itu adalah siswa menengah kejuruan. Kejuruan itu adalah bukan simbolnya, bukan menjadi masalah tapi menjadi solusi dengan kreativitas dan tanggung jawab. Kenapa demikian seperti itu, Bu? Ya karena kalian harus kreatif, karena kalian itu SMK, sekolah kejuruan, ya bukan masalah tapi solusi. Ya untuk kalau misalkan kamu dalam PKL, ya kan, di bengkel kamu harus kreatif, pas praktik di lapangan kamu harus kreatif dan tanggung jawab. Nah, makanya disebut siswa SMK gitu ya. Ini materi adalah simulasi digital, simulasi komunikasi digital. Oke, semuanya untuk anak kelas 10. Terima kasih untuk materi hari ini. Kita jumpa di materi berikutnya dan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.